Jangan spekulasi aja, karena konsekuensinya sangat besar. Konsekuensi buat saya itu tidak lihat dan bertemu anak, gara-gara salah terjemah. Karena saya punya hak asuh anak, ya, dan itu yang penting di Belanda. Mereka harus hargai hak putusan Indonesia. Yang jadi masalah ini, anak-anak Pak Dhani ada di Belanda dan juga bersama istrinya, itu tidak bisa Pak Dhani dapatkan kembali atas dasar perjanjian di akta notaris yang telah ditandatangani bersama. Karena di dalam akta notaris itu hanya tertera hak asuh anak. Sedangkan di Belanda, hak asuh anak itu diartikan lain. Hak asuh anak di dalam Belanda itu artinya babysitter ataupun mengasuh. Tidak hanya orang tua yang bisa mengasuh, tapi orang lain pun bisa. Paman, bibi, om, tante, semuanya bisa mengasuh. Wali bisa mengasuh, tidak perlu orang tua. Waktu saya kehilangan anak, sebenarnya itu dari orang terjemah di Belanda, tersumpah, yang terjemah hak asuh anak dalam bahasa Belanda verzorgingsrecht. Terjemah harfiah, verzorging itu ngasuh, recht itu hak. So artinya semua orang yang bisa pengasuh anak, yang kasih makan atau kasih baju, bisa dapat hak asuh anak. Sebenarnya di dalam Indonesia hak asuh anak itu untuk ya kekuasaan orang tua sebenarnya, bimbing, melindungi anak. Sebenarnya di Belanda itu namanya ouderlijk gezag. Waktu 4 Oktober 2022, namanya ya, itu nama orang tersumpah terjemahan. Waktu dia terjemah akta notaris di Indonesia dan putusan dari pengadilan dan pengadilan tinggi. Dia terjemah ke hak asuh anak dan dia bilang harus ada tulisan kekuasaan orang tua kalau itu mau sama seperti ouderlijk gezag. Dan itu salah, karena tidak bisa terjemah yang kata harfiah dari bahasa Indonesia ke bahasa Belanda. Misalnya di Indonesia ada kata seperti anak buah. Nah, anak buah di Indonesia punya artinya seperti ya karyawan atau apa kan. Tapi kalau diterjemahin ke bahasa Belanda itu mereka akan lihat ini anak dari buah. Itu nggak masuk akal, mereka akan bingung. Itu artinya nggak bisa harfiah, letterlijk terjemah. Het feit dat je bepaalde Indonesische termen niet direct kan vertalen, ligt in het feit dat per daerah gebied het ook anders wordt geïnterpreteerd. En zo heb ik ooit eens een keer een dame gehad, die was nota bene lerares Indonesisch aan de Universiteit van Leiden. Die dus bij mij aan boord kwam, op de boot. En wij voeren naar het eerste Molukse eiland. Op het eiland is het, op zulke eilanden die nog ver afgelegen zijn, is het eigenlijk not done als je zomaar aan land stapt. Dus je gaat eerst de leider van de groep, in dit geval zo'n reisleider, die gaat met de
hoofd van de Dessa praten, van het dorp. En aangezien het hoofd van het dorp daar altijd een mannelijk iemand is, you like it or not, moet ook degene die hem aanspreekt, moet een mannelijk persoon zijn. Op dat moment vroeg ook die dame die in Leiden had gestudeerd, dus wie in Indonesisch heel goed was, of ze ook direct mee mocht. Wij zeiden van oké, dat is goed, ga maar mee. Maar ze begon gelijk met de lokale vrouwen te praten, die allemaal wegliepen en niet daar wilden antwoorden. En waarom denk Waarom? je? Omdat zij een Indonesisch gebruikte dat van de formele kant komt, Juist. van de machthebbers. Dus dat is een soort taal waar mensen bang voor zijn. En niet de taal die normaal gebruikt wordt. Dus ondanks dat iemand heeft gestudeerd in Leiden, Indonesisch heeft gestudeerd in Leiden, kan je nog een grote misser maken in de werkelijkheid. Dus die mensen voelden zich inferieur eigenlijk. Inferieur, ja. Ja, Want zij konden niet antwoorden op diezelfde manier tegen haar als het zou moeten. juist. Dus de vertaling is eigenlijk niet... Letterlijk kan dat niet genomen worden Letterlijk kan eigenlijk. het niet genomen worden. Onzin. Ja. Het hangt helemaal van de context af. Ja, en het Compleet. gebied, de context. Gebied, ook het gebied. Waar gebeurt iets plaats? Ja, dat geldt dus ook voor Hak Asu Anak. Exact, hetzelfde. Ja, Exact hetzelfde. Ja, je gaat het letterlijk vertalen. Dan krijg je een vertaling die volgens de Nederlandse idioom perfect is. Maar volgens de Indonesische normen niet klopt. ja, want voor zover ik weet, Hak is recht, Asu is verzorging, Anak is kind. Dus dan vertalen ze dat naar verzorgingsrecht. Ja, maar dat kan niet. In Indonesië betekent zoiets een compleet geheel. Dat is dat je de voogdij hebt voor iemand. Ja, het ouderlijk gezag. Saya sebenarnya sudah mau benerin terjemahan salah ya kan, artinya salah. Saya balas, saya bikin legal opinion di Indonesia sama pengacara namanya Kumadurin dan Partners. Nah ini saya punya itu. Saya minta tolong ke pengacara, apa artinya hak asuh anak dalam hukum Indonesia. Dia sebenarnya jelaskan hak asuh anak dalam bahasa Indonesia itu enggak ada bedanya sama kekuasaan orang tua. Dia bilang hak asuh anak dalam undang-undang hak untuk bimbing anak, melindungi anak, untuk kuasa dan pilih tempat tinggal. Saya kasih legal opinion ke setelah dia dapat, dia balas. Oke, saya dapat komplain dari saya untuk salah. Dan dia
bilang, oke, saya akan benerin terjemahan saya dari verzorgingsrecht, waktu salah, ke ouderlijk gezag. Saya bilang, oke, itu solusi, terima kasih. Saya pikir itu sudah ada solusi. Tapi ternyata dari 1 November 2022, dia tidak balas lagi. Desember saya kirim komplain. Saya bilang kalau saya tidak dapat terjemah yang benar, saya akan filein official complaint yang sah ke pemerintah Belanda. Dan itu di bawah Ministeri of Justisi. 22 Desember 2022 dia balas komplain. Dan dia jelaskan, ya saya dapat komplain dari Denny tapi saya masih ragu dan saya minta bantuan dari profesor dari Universitas Leiden yang belajar hukum Indonesia, namanya kasih opini. Dia juga bilang tidak bisa dapat ouderlijk gezag dari hak asuh anak dan dia pakai namanya SEMA, S-E-M-A, Surat Edagan Mahkamah Agung di Indonesia, dan dia bilang kalau di Indonesia harus nulis kekuasaan orang tua atau pengampuan. Saya tidak pernah dengar kata itu, tapi waktu saya investigasi pengampuan itu orang dewasa, bukan orang di bawah umur 18 tahun yang mental tidak stabil, yang sakit jiwa misalnya, mereka bisa dapat pengampuan. Dalam bahasa Belanda itu kurator, orang yang urus uang, urus apapun karena orang nggak stabil, nggak normal. Itu nggak ada hubungan sama kasus atau sama anak saya. Anak saya satu, itu masih anak di bawah umur, belum dewasa. Dan kedua, mereka juga nggak sakit jiwa. Ya, mereka sekarang dapat stres karena nggak lihat dua orang tua. Itu aja loyalty conflict. Dia juga kerja di Rights Budaya Indonesia. So di Belanda ada satu organisasi namanya KITLV.
itu untuk budaya Indonesia dan hubungan sama Belanda. Dia juga kerja di sana. Saya jawab advice, saran dari profesor. Saya bilang sama dia bukan orang Indonesia dan dia sebenarnya ada sifat seperti lebih tahu dari advokat dan hukum Indonesia, dan itu salah karena bahasa hak asuh anak itu bahasa Indonesia dan ada hukum dan peraturan di dalam Indonesia. So Belanda tidak punya wewenang untuk berubah bahasa Indonesia. Mereka cuma harus belajar untuk mengerti. Nah, siapa yang bisa mengerti lebih dari hakim atau hukum atau pengacara Indonesia yang kasih legal opinion tadi? Nah, tapi dia tidak mau terima dan dia pakai jurisprudensi. Karena dia balas lagi, kita ada debat, diskusi sama dia terus, dan dia pakai SAMA 1973, Mahkamah Agung nomor 102, ada tulisan tentang pengampuan lagi. Dia terlalu debat, dia mau menang, dia nggak mau bilang itu salah. Akhirnya dalam saran dia tulis akte notaris di Indonesia itu tidak sah di Indonesia. Harus ada putusan lewat pengadilan dulu. Kalau tidak, itu nggak sah. Saya juga investigasi. Saya dapat SAMA nomor 2 1984. Ada di sini. Ini ada dari 19. Ada artinya kalau dua pihak bikin perjanjian soal hal hak asuh anak bisa atau apapun tentang uang perjanjian, itu sah di Indonesia dalam hukum Indonesia. Nah, saya kasih SAMA ke dia tidak balas untuk itu. Januari 2023, Profesor kirim surat ke saya dari Universitas Leiden karena saya sudah kirim replik balasan saya dan dia balas duplik ke replik saya. Dia tulis penggugat, nah itu saya, Denny. Dia benar kalau dia bicara terminologi hak asuh anak itu dikasih dari hakim ke orang tua. Itu benar dia bilang. Tapi terminologi itu di bahasa Belanda jadi ouderlijk gezag itu sangat dekat. Itu jelas dia tulis juga. Tapi alasan terjemah hak asuh anak ke ouderlijk gezag masih problematis karena konten tidak jelas dalam hukum Indonesia. Kata dia ya. So, itu artinya kita tidak tahu konsekuensinya sama seperti ouderlijk gezag, hak asuh anak. Nah, kalau dia yang tidak tahu, dia harus investigasi sendiri. Tapi orang Indonesia, hakim atau pengacara, mereka tidak bingung. Mereka yakin itu jelas buat mereka. Dan itu di Indonesia yang bahasa Indonesia ini. Kalau dia sendiri tidak tahu, saya kasih saran ke dia balik ke sekolah lagi, belajar lagi, and jangan spekulasi aja karena konsekuensinya sangat besar. Konsekuensi buat saya itu untuk tidak lihat dan bertemu anak gara-gara salah terjemah. Hou je belkorf, moet je dichter, dan ben je
Dus bijt je van je af of ga je poot? Saya juga akan gugat dia karena dia juga bilang ya hak asuh anak itu seperti babysitter. Dia profesor ya. So itu arogansi dia karena ini bahasa Indonesia. Itu sama seperti misalnya ada orang Indonesia yang belajar bahasa Belanda. Dia akan jelaskan ke profesor di Belanda ya itu bahasa Belandamu salah. Itu sama. Ini bahasa Indonesia. Belanda bisa belajar tapi yang artinya di Indonesia hak asuh anak, mereka tidak bisa berubah. Saya juga gugat yang translator. Pertama bilang, saya akan edit, saya akan ganti. Saya sudah senang. Ternyata nggak diedit. So, bohong. Dia juga akui, ya maaf saya bohong, dia dapat warning. Mereka tidak bisa bohong karena sudah bikin janji, tapi oke, dia punya alasan lewat profesor juga, nggak diberubah. So masih sama. So hak asuh anak bukan adilek kesah. Walaupun dia sudah janji akan diganti, tapi ternyata enggak karena dia ragu. Maret, waktu sudah ada saksi profesor dalam komisi yang tadi, ada putusan dari Minister for Justisi, kita tidak investigasi dan kita tidak tahu hak asuh anak itu adilek kesah atau tidak. So mereka tidak ada investigasi, nggak ada yang berubah. So sama aja. Hak asuh anak itu masih verzorgingsrecht. Itu mereka tulis. Kita nggak investigasi karena ada banyak yang beda. Ada profesor bilang A, ada legal opinion di Indonesia bilang B. Mereka tidak tahu dan mereka tidak investigasi lagi.
Kemudian European Court ya di Prancis, karena kalau National Court dari Belanda sudah selesai, ke European Court. Saya gugat Staat Belanda, negara Belanda, karena Belanda nggak hargai international law dan European law. Ya, untuk hargai dan translation salah, benar, salah. Hakim Belanda bilang, ya kita hargai, tapi untuk terjemah hak asuh anak atau pengasuh anak salah artinya. Nah, hak asuh anak di dalam bahasa Indonesia itu bukan babysitter, itu bukan pembantu, itu orang tua bisa melindungi, bimbing anak. Nah, di Belanda mereka tahu, tapi mereka cari alasan karena saya tahu gajinya pemerintah besar untuk terpisah anak. Pengalaman saya dengan negara saya sendiri bahwa yayasan seperti itu yang kinderbescherming itu sangat kuat dan juga cari duit, lebih banyak masalah, lebih banyak duit masuk. Jadi seperti itu, instansi seperti itu hidup dari sengsara orang lain. Karena kalau tidak ada sengsara, nggak ada duit masuk.